Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan membahas series Korea yang berjudul Connect yang rilis tahun 2022. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin ingatkan, jangan lupa cari tempat ternyaman untuk rebahan. Tentunya untuk para kaum rebaners. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film dimulai dengan pemeran utama kita yang bernama Ha Dong-soo yang sedang berjalan sendirian sampai ketika melihat mobil yang lampunya masih menyala. Ha Dong-soo tidak menghiraukannya dan lanjut berjalan. Tapi tiba-tiba saja seseorang pria keluar dari mobil yang langsung menyerang Ha Dong-soo menggunakan kapak dan juga dibantu oleh temannya yang berbadan besar, yang membuat Ha Dong-soo pingsan. Ternyata Ha Dong-soo diculik oleh geng penjual organ, di mana terlihat Ha Dong-soo yang sedang dipreteli tubuhnya satu persatu oleh dokter ilegal. Tapi ketika dokter ilegal sedang istirahat, tiba-tiba dia memimpikan tubuh Ha Dong-soo yang bergerak, walaupun sudah terpotong. Keesokan harinya masyarakat heboh ketika melihat karya seni yang berbentuk manusia, yang sebelumnya tidak ada apa-apa di daerah ini. Yang lebih mengejutkan adalah ternyata karya seni tersebut adalah manusia yang diawetkan oleh seorang psikopat. Polisi sangat keheranan tentang kasus ini dan hanya mendapat petunjuk di tubuh korban yang berbentuk lambang. Di tempat lain, Ha Dong-soo yang berhasil selamat karena tubuhnya yang tidak bisa dibunuh. Tapi Ha Dong-soo kehilangan mata kanannya saat melarikan diri. Ha Dong-soo yang sedang bersantai sambil memainkan gitar, tiba-tiba merasakan sakit dari matanya yang telah hilang. Dia juga bisa melihat matanya yang digunakan oleh seseorang, di mana kita pun diperlihatkan ketika tubuh Ha Dong-soo yang menyatu ketika sudah dibelah, yang membuatnya berhasil hidup kembali. Tapi ketika ingin mengambil mata satunya lagi, Ha Dong-soo dikejar oleh geng penjual organ, yang membuatnya melarikan diri dengan meninggalkan mata kanannya. Karena hal itu, Ha Dong-soo pun menyesali kejadian hari itu. 알파벳 P. Keesokan harinya terlihat para detektif yang sedang membahas kasus pembunuhan yang sangat langka ini, yang dipimpin oleh detektif bernama Detektif Choi. Di tempat lain terlihat Ha Dong-soo yang sedang bekerja, tapi tiba-tiba istri bosnya tidak menemukan keberadaan suaminya. Ha Dong-soo langsung berinisiatif untuk mencarinya, yang akhirnya mendapatkan bosnya yang sedang disiksa oleh sekelompok pemuda. Ha Dong-soo yang berniat menyelamatkan malah ikut dipukuli. Di sini Ha Dong-soo marah dan memperlihatkan sisi monsternya, di mana tubuhnya tidak apa-apa ketika dipotong, yang membuat mereka kabur terbirit-birit. Di tempat lain, geng penjual organ sedang mengincar keberadaan Ha Dong-soo karena memiliki tubuh yang abadi yang disebut dengan nama Connect, dan terlihat pembicaraan mereka yang sedang disadap oleh perempuan bernama Irang. 하고 있는 건지. 아유, 응? 야, 이 새끼. 결혼을. 지금 그 새끼 찾는 게 제일 중요해. 죽지 않은 몸뚱이가 있으면
Hadongsu yang sedang bersantai tiba-tiba merasakan sakit di matanya yang hilang. Tapi dengan cepat rasa sakitnya menghilang. Hadongsu juga teringat ketika dia masih kecil. Karena dia disebut monster oleh teman-temannya. Disebabkan dia yang berhasil selamat ketika jatuh dari pohon. Karena rasa sakit di matanya, Hadongsu memutuskan kembali mencari matanya yang hilang. Tapi bukan mendapatkan matanya. Hadongsu malah dikejar oleh geng penjual organ yang membuatnya hampir tertangkap. Tapi untungnya perempuan yang bernama Irang berhasil menyelamatkannya. Irang yang penasaran menyayat pisau ke kaki Hadongsu untuk memastikan apakah Hadongsu benar-benar connect, yang ternyata adalah benar. Setelah itu Irang melempar Hadongsu dari ketinggian dan lagi-lagi Hadongsu berhasil selamat. Di tempat lain, psikopat yang bernama Jin Seok sedang mengerjakan karya seni barunya. Keesokan harinya di mana terlihat karya seni manusia dari Jin Seok yang telah dipajang. Keesokan harinya Jin Seok yang bekerja sebagai pegawai kantor biasa. Yang sudah pasti dia adalah psikopat, di mana terlihat teman kantor perempuannya yang bernama Sun Hye yang terlihat tertarik kepada Jin Seok yang seorang psikopat. Terlihat Jin Seok yang tiba-tiba merasakan sakit di matanya setelah mendengar lagu yang dinyanyikan oleh Sun Hye, yang ternyata itu adalah lagu ciptaan dari Hadongsu, yang membuat mata Hadongsu meresponnya. Karena hal itu, Hadongsu bisa melihat keberadaan Jin Seok. Setelah pulang, Hadongsu masih bisa melihat orang yang memakai matanya adalah pembunuh. Di tempat lain, para detektif yang mencurigai Hadongsu adalah dalang dari kasus pembunuhan ini. 여길 다시 찾아봐. 그러다 잡혀. 왔어. 이놈에 대해서 샅샅이 Malamnya, Hadongsu masih teringat akan kejadian masa lalu yang membuatnya trauma karena disebut monster oleh teman-temannya. Keesokan harinya, Hadongsu pergi ke lokasi di mana dia melihat tempat dari mata Jin Seok dan tanpa sengaja bertemu dengan Sun Hye. Yang dilihat Hadongsu dari penglihatan Jin Seok. Hadongsu yang langsung menanyakan tentang pria yang bersamanya kemarin. Tapi Sun Hye dan temannya mengira Hadongsu adalah penguntit dan pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Jin Seok yang sedang istirahat sendirian. Tiba-tiba kedatangan Sun Hye, Myung Hon, dan Yeong yang merupakan teman kantornya Jin Seok. Di tempat lain, Hadongsu yang tiba-tiba bisa melihat penglihatan dari Jin Seok karena restoran tempat mereka makan memutar lagu Hadongsu. Hadongsu langsung pergi ke lokasi tapi tidak bisa menemukan karena lokasi yang sangat luas. Scene kembali ketika Sun Hye dan temannya sedang memesan makanan. Myung Hon yang berada di sebelah Jin Seok menanyakan apakah Jin Seok menyukai Sun Hye, karena Myung Hon tertarik kepada Sun Hye. Jin Seok mengatakan tidak tertarik dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan tanpa sengaja bersenggolan dengan Hadongsu yang sedang mencari keberadaan matanya. 합석해도 돼요? 뭐가 이렇게 많아? Hadongsu yang terlambat menanyakan keberadaan Jin Seok, bukannya menerima jawaban. Lagi-lagi Hadongsu dituduh menguntit Sun Hye. Di tempat lain, musisi terkenal yang dipanggil dengan sebutan Z tertarik ingin mengcover lagu milik Hadongsu.
Zi pun menanyakan tentang hak cipta di lagu Ha Dong-soo. Ha Dong-soo membalasnya lewat komentar, kalau siapa saja bisa memakai lagunya. Scene kembali di mana Ha Dong-soo yang pergi ke museum untuk menanyakan lambang yang dia lihat. Perempuan tersebut menjawab pertanyaan dari Ha Dong-soo yang mengatakan itu adalah lambang dari tata surya. Ha Dong-soo kembali menanyakan, itu merupakan lambang dari planet apa? Perempuan ini menjawab, kalau itu adalah planet Pluto. Karena penasaran, Ha Dong-soo menanyakan, kapan planet Pluto mengalami konjungsi? Yang akhirnya menemukan jawaban, yaitu tanggal 12 Desember, 25 Desember, dan berakhir 6 Januari, yang menjadi patokan oleh Jin Seop untuk memajang karya seni manusianya. Scene berpindah di mana Jin Seop yang sedang menggambar untuk karya seni barunya. Tiba-tiba kedatangan Sun Hye yang mampir ke rumah Jin Seop. 태양계의 행성 심볼이에요. 그건 명왕성이고요. 두 날짜 모두 명왕성하고 금성이 12월 12일과 12월 25일을 1월 6일에 끝나네요. Scene berpindah di mana ternyata perempuan yang ditanyakan tentang tata surya oleh Ha Dong-soo merupakan teman dari detektif Choi. Dan mereka menyimpulkan kalau Ha Dong-soo adalah psikopatnya. Di tempat lain, Sun Hye yang masih berada di rumah Jin Seop berjalan untuk melihat-lihat, yang tanpa sengaja memasuki ruang kerja Jin Seop yang berisikan lukisan karya seni manusianya yang sudah dipajang dan akan direncanakan oleh Jin Seop, yang membuat Sun Hye sangat terkejut. Keesokan harinya, warga yang sedang berjalan bersama anjingnya tiba-tiba menemukan manusia yang sudah dijadikan karya seni. Sun Hye yang melihat berita tersebut sangat terkejut karena sama dengan yang di buku Jin Seop. Di tempat lain, lagi-lagi para detektif dibuat kepusingan dan terlihat sekilas Sun Hye yang meminta ditemankan oleh Min Hong untuk berbicara empat mata dengan Jin Seop. Di sisi lain, Ha Dong-soo yang pergi ke tempat kejadian bertemu dengan geng pemburu organ. Karena hal itu terjadilah kejar-kejaran. 진짜 그 날짜 순이라. 붙이지 못해 따라서. Di sini terlihat gimana tangan Ha Dong-soo yang berhasil menyatu kembali ketika telah dipotong. Tapi tetap saja Ha Dong-soo kewalahan melawan mereka, yang lagi-lagi dibantu oleh Irang untuk kabur. Di sisi lain, salah satu detektif berhasil menangkap anggota geng pemburu organ. Scene kembali di mana terlihat Irang yang memasukkan nomornya ke dalam ponsel Ha Dong-soo. Di tempat lain, Sun Hye yang memanggil Jin Seop ke loteng untuk berbicara empat mata, yang tentu saja sudah diikuti oleh Min Hong. Sun Hye pun menanyakan tentang gambar yang dia lihat di rumah Jin Seop. Tapi di sini Jin Seop beralasan kalau dia menggambar setelah melihatnya dari internet. Tapi karena Sun Hye yang pintar, dia menanyakan tentang kasus pembunuhan pagi ini yang sudah digambar oleh Jin Seop, yang membuat Jin Seop terdiam. Tapi tiba-tiba HP dari Min Hong berbunyi ketika Sun Hye sudah mengetahui kalau Jin Seop adalah pembunuhnya. Karena itu Jin Seop langsung menyerang Sun Hye dan lanjut menyerang Min Hong. Tapi karena HP Sun Hye yang bernada dering lagu dari Ha Dong-soo, seketika membuat mata Jin Seop kesakitan. Yang tentu saja Ha Dong-soo pun langsung bisa melihat perkelahian mereka yang berada di loteng kantor, dan juga menyebabkan Myung Hon tewas karena dilempar oleh Jin Seop.
dan Sun Hye yang juga ikut tewas karena lehernya yang dipatahkan oleh Jin Seop. Ha Dong-soo yang melihat semua kejadian itu membuatnya sangat marah. 깜짝 놀랄 정도로 엄청 잘 그린. 다 본 거야? Episode 3 dimulai dengan keributan satu kantor karena Myun Hon yang tewas setelah jatuh dari loteng. Di tempat lain, teman Sun Hye terkejut ketika melihat Sun Hye yang sudah tewas. Scene berpindah di mana Ha Dong-soo yang berhasil masuk karena keributan di luar gedung dan tanpa sengaja melihat orang yang turun dari atas dengan membawa mantel masuk ke dalam toilet yang langsung disusul oleh Ha Dong-soo. Tapi ternyata salah orang karena Jin Seop sudah berada di dalam WC. Setelah melakukan kesalahan, Ha Dong-soo baru menyadari kalau pembunuhnya berada di dalam WC, tapi tidak sempat ingin membuka pintu. Ha Dong-soo dibawa oleh Sapam karena menerobos masuk ke dalam gedung. Di sini Ha Dong-soo tanpa sengaja bertemu dengan teman Sun Hye yang langsung menuduh Ha Dong-soo membunuh Sun Hye dan Myung Hon. Di tempat lain, Jin Seop yang kembali ke ruangan dengan raut wajah tanpa bersalah. Di sisi lain, Ha Dong-soo yang akan dibawa oleh security keluar, tiba-tiba diserang oleh Irang untuk menyelamatkan Ha Dong-soo. Scene beralih di mana para detektif melihat CCTV kantor, dan mereka berasumsi kalau Ha Dong-soo tidak membunuh Sun Hye dan Myung Hon karena perbedaan jarak waktu. Tapi mereka tetap akan mencari Ha Dong-soo untuk menanyakan kenapa dia menerobos gedung. 무슨 죽였다고 하기에는 여기 보시면 시간이 안 맞아요. Di tempat lain, Jin Seop yang baru menyadari kalau matanya diganti oleh dokter ilegal ketika dia datang untuk berobat karena terluka ketika membuat karya seni manusia. Jin Seop yang sedang berada di meja tiba-tiba kedatangan dua detektif yang menanyakan tentang mantel yang diteriaki oleh Ha Dong-soo. Ji-young yang melihat Jin Seop tersudut berpikir ingin membantu, tapi terlihat seakan Jin Seop yang marah karena melewati batas mejanya yang disadari oleh detektif Choi. Scene berpindah di mana Irang yang sudah berada di rumah Ha Dong-soo. Di sini Ha Dong-soo menanyakan siapa sebenarnya Irang. Irang menjawab dengan santainya kalau dia adalah calon pembuat novel yang hanya akan menulis satu novel, yaitu tentang Connect. Dikarenakan Irang yang diselamati oleh Connect ketika Irang masih kecil, yang membuatnya peduli kepada Connect. Irang juga bercerita gimana dia bisa meletak penyadap suara di ruangan geng pemburu organ. Singkat cerita, karena mereka sepakat bertukar informasi tentang Connect. 코트 입고 출근하셨어요? 아니 범인을 잡아야지. 지금 죄도 없는 사람한테 지금 말도. 넌 누구야? 어릴 때 도움을 받았거든. 그 아이가 커넥트였어. 알게 된 건 사무실에 도청기를 설치해서 이야기를 훔쳐들었기 때문이고. Ha Dong-soo juga bercerita tentang matanya yang tertinggal ketika kabur dan dipindahkan ke seorang pembunuh. Di sisi lain, detektif Choi yang mencurigai Jin Seop karena melihat kejadian yang orang anggap biasa, tapi tidak dengan Jin Seop. Malamnya, Ha Dong-soo dan Irang yang sedang keluar tiba-tiba melihat brosur kalau Ha Dong-soo sudah menjadi buronan. Ha Dong-soo yang cepat-cepat keluar tiba-tiba merasakan sakit di matanya yang hilang.
yang ternyata Jin Seop sudah mengetahui penyebab matanya sakit karena lagu yang ia dengar. Keesokan harinya, Ha Dong Soo yang sedang bekerja dikejutkan ketika lagunya di-cover oleh musisi terkenal yang dipanggil dengan sebutan Z. Di tempat lain, Jin Seop menghampiri musisi Z untuk menanyakan informasi tentang lagu yang mereka cover, tapi musisi Z juga tidak mengetahuinya. 내 노래에 반응하는 것 같아. 보려고 엄청 노력했었잖아. 근데 밝힐 수가 없더라고요. 저희 광고 이미지의 딱이라고 생각했는데. Scene berpindah di markas geng pemburu organ. Terlihat ketua mereka yang menyuruh orang yang bernama Wo Jin mengikuti Jin Seop karena mata yang mereka pasang di Jin Seop yang didengar oleh Irang melalui penyadap suara. Setelah selesai menelpon, salah satu ketua kehilangan hamster, dia pun mencarinya, yang tanpa sengaja menemukan alat penyadap suara dan langsung menghancurkannya. Mereka juga tahu alat penyadap ini milik siapa, yang membuat Irang meninggalkan tempatnya dan berpikir untuk membuntuti pria yang bernama Woo Jin. Keesokan harinya, Irang yang sedang berbicara dengan Ha Dong Soo. Lagi-lagi Ha Dong Soo mengalami di mana dia masuk ke penglihatan Jin Seop, yang ternyata Jin Seop sudah mengetahuinya kalau Ha Dong Soo melihatnya dari mata yang dipasang oleh dokter ilegal. Di sini Jin Seop mempermainkan dengan melihatkan korban selanjutnya kepada Ha Dong Soo. Singkat cerita, malamnya Ha Dong Soo yang sedang mendengarkan musik di pinggir jalan lagi-lagi dipermainkan oleh Jin Seop. Setelah itu Jin Seop pergi meninggalkan Ha Dong Soo yang ternyata pergi ke dokter ilegal karena ingin menanyakan tentang mata yang dipasangnya. 부터 주셔야 되겠지? Di mana terlihat Jin Seop yang melukai dokter ilegal hanya karena informasi tentang mata yang dipasang. Tapi tak lama geng pemburu organ datang. Di sini Jin Seop berhasil sembunyi dengan membawa dokter ilegal. Di sisi lain ternyata Ha Dong Soo yang berhasil ditangkap oleh detektif Choi dan rekan-rekannya yang sekarang sedang diinterogasi. Tapi terlihat Ha Dong Soo yang tidak menjawab pertanyaan dari detektif yang bernama Sang Jun, yang membuatnya marah dan hampir memukul Ha Dong Soo. Setelah itu Ha Dong Soo memberitahunya kalau dia mengetahui pembunuhan dari matanya yang berada di Jin Seop. Tapi detektif Sang Jun tidak mempercayainya dan ingin memukul Ha Dong Soo. Tapi ditahan oleh detektif Choi yang menyuruhnya keluar dan menanyakan tentang apa yang akan dilakukan psikopat itu selanjutnya. Ha Dong Soo menjawabnya, 3 murid SD yang akan jadi korban selanjutnya. Detektif Choi juga menunjukkan lambang yang sama yang dilihat Ha Dong Soo di buku milik Jin Seop. Setelah itu detektif Choi menanyakan bagaimana Ha Dong Soo bisa melihatnya. Tapi Ha Dong Soo tidak ingin menjawabnya di dalam ruangan ini. 사람 죽어나가는데 네가 진 거 맞지? 말 안 해? 성준아 초등학생 정도의 여자아이들 3명. Di tempat lain ternyata dokter ilegal dibawa oleh Jin Seop ke tempat di mana dia membuat karya seni manusia. Dokter ilegal mulai bercerita ketika awal mula Jin Seop datang karena terluka parah. Di sisi lain Ha Dong Soo yang memperlihatkan kalau dia adalah konek kepada detektif Choi, yang membuat detektif Choi sangat terkejut.
karena melihat bagaimana tangan Ha Dong-soo yang baik-baik saja ketika lepas dari borgol. Scene kembali di mana dokter ilegal bercerita tentang asal mula Connect yang mengatakan penyebabnya dari perusahaan farmasi nomor 1 di Korea yang melakukan eksperimen tentang keabadian yang disebut dengan Connect. Singkat cerita, dokter ilegal pun mencobanya ke tubuh Jin Seop yang sedang sekarat dengan memindahkan mata Ha Dong-soo yang tertinggal. Setelah mendengar itu, Jin Seop langsung membunuh dokter ilegal. Scene kembali di tempat Ha Dong-soo. Setelah mengetahui Ha Dong-soo adalah Connect, Detektif Choi berinisiatif mengekspos Ha Dong-soo keluar dengan alasan meyakinkan orang-orang yang sama saja bisa membahayakan Ha Dong-soo. Dan tiba-tiba Detektif Sanjun memberitahu kalau Ha Dong-soo tidak teridentifikasi, yang mengatakan seakan-akan Ha Dong-soo tidak memiliki identitas, yang membuat Ha Dong-soo sangat kecewa kepada Detektif Choi. 커넥트라고 부르는 것도 피해자를 막고 범인을 잡아야 되는 게 우선이거든. 신원 전부 가짜입니다. 지문도 등록이 안 되고요. Karena kejadian itu membuat Ha Dong-soo melompati dari atas kantor polisi. Dan benar saja Ha Dong-soo berhasil selamat dan melarikan diri dari Detektif Choi. Tapi Detektif Choi dan Detektif Sanjun dengan cepat mengejarnya. Yang sayangnya mereka telah telat. Di tempat lain terlihat Irang yang tidak berhasil menelpon Ha Dong-soo. Scene kembali di mana para anggota geng pemburu organ yang kehilangan dokter ilegal dan juga menyuruh Wo Jin menerobos masuk ke dalam rumah Jin Seop. Tapi di sana terdapat Irang yang membuntuti Wo Jin. Irang yang sembunyi sebentar dengan cepat kehilangan Wo Jin, yang ternyata sudah mengetahui kalau dia dibuntuti oleh seseorang. Wo Jin dengan cepat menyodorkan pisau ke tubuh Irang. Tapi Irang dengan cepat membalikan keadaan. Di tempat lain, Ha Dong-soo dengan caranya menutup SD di seluruh Korea, yang membuat seakan-akan teroris meneror Korea dengan membakar taman sekolah. Dan ternyata benar saja, Detektif Choi langsung menyuruh seluruh SD untuk tutup, yang membuat Ha Dong-soo sedikit lega. 별짓은 다 하시네. 내에 있는 모든 초등학교에 휴가 공문 돌려. Di tempat lain lagi-lagi Ha Dong-soo dipermainkan oleh Jin Seop yang memberikan nomornya kepada Ha Dong-soo. Singkat cerita, Ha Dong-soo menelpon Jin Seop, tapi mereka membicarakan hal yang tidak penting. Jin Seop juga mematikan teleponnya. Keesokan harinya terlihat Wo Jin yang telah tewas dibunuh oleh Irang. Scene kembali di mana Irang yang mengajak Ha Dong-soo ke tempatnya untuk bersembunyi dari geng pemburu organ. Setelah itu Irang mengatakan yang sebenarnya, kalau dia adalah Connect yang sama seperti Ha Dong-soo. Dan cerita yang diselamatkan oleh Connect adalah bohong. Karena Irang berhasil selamat karena memiliki tubuh Connect, yang membuat Ha Dong-soo senang karena tidak merasa sendirian lagi dengan memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Di sisi lain, Jin Seop berhasil menculik musisi Z dengan menyerupai Ha Dong-soo. Keesokan harinya, Ha Dong-soo dihubungi oleh Jin Seop melalui kontak matanya dengan memperlihatkan Jin Seop yang menyiksa musisi Z dengan kejamnya. 나랑 같은 사람이 있다는 게
Episode 5 dimulai dengan Jin Seop yang menyuruh Zi untuk menyanyikan lagu yang di-covernya dari Ha Dong-soo dan terus menyiksa sambil dilihat oleh Ha Dong-soo. Di akhir Jin Seop memukul Zi yang membuatnya sekarat. Singkat cerita, Ha Dong-soo yang akan pergi menemui Jin Seop. Tiba-tiba kedatangan geng pemburu organ ke markas Irang. Dan di tempat lain, geng pemburu organ juga menyiksa bosnya, yang membuat Ha Dong-soo tidak memiliki pilihan selain pergi ke tempat bosnya. Sedangkan Irang yang menahan geng pemburu organ yang datang ke markas mereka. Scene berpindah di mana Jin Seop yang sakit-sakitan karena kanker yang dia derita. Berhalusinasi, Ha Dong-soo mendatanginya ke rumahnya. Scene kembali di mana Ha Dong-soo yang sampai ke tempat bosnya. Tapi karena Ha Dong-soo yang gegabah, dia dipukuli dari belakang. Singkat cerita, ketika mendengar bosnya akan dibunuh, Ha Dong-soo berusaha melawan mereka berdua. 앞으로 15분 내로 가. Karena hal itu, Ha Dong-soo berhasil mengalahkan salah satu dari mereka. Ha Dong-soo juga melepas rantai di tangannya menggunakan alat yang sadis, yang membuat bosnya melihat sisi monster dari Ha Dong-soo. Setelah itu, Ha Dong-soo juga berhasil mengalahkan orang satunya lagi dan menahan dirinya untuk tidak membunuh. Di tempat lain, Irang yang berhasil ditangkap oleh geng pemburu organ. Di sini bos mereka juga mengetahui kalau Irang mematai mereka lewat CCTV, yang membuatnya sangat marah. Tapi di sini Irang dengan santainya mengatakan rekan mereka yang bernama Woo Jin sedang sekarat. Mendengar perkataan Irang, salah satu dari mereka marah dan melukai Irang. Irang yang sedang terluka berbohong kepada mereka kalau Jin Seop membunuh Woo Jin. Bos yang mendengar hal itu menyuruh anak buahnya menangkap Jin Seop. Setelah itu, Irang memperlihatkan sisi Connect kepada mereka, yang membuat bosnya sangat kesenangan karena menganggap Connect adalah segepok uang. Tapi di sini Irang dengan mengejutkan menyerang mereka dan akhirnya berhasil melarikan diri. Scene kembali di mana Ha Dong-soo yang sedang melepaskan ikatan bosnya, yang dimana bos Ha Dong-soo yang masih ketakutan melihat Ha Dong-soo. Setelah melepaskan ikatan, Ha Dong-soo akan berpamitan pergi dan berencana ingin meminjam truk bosnya untuk membawa 2 orang geng pemburu organ. Tapi di sini bosnya menawarkan untuk membawa 2 orang ini dan menyuruh Ha Dong-soo ke lokasi utamanya, yang membuat Ha Dong-soo senang mendengarnya. 다시 알아보시는 게 좋겠어요. 트럭은 돌려드리러 오겠습니다. 내가 했나? Di tempat lain, detektif Choi menemukan Woo Jin yang telah tewas, yang tentu saja dibunuh oleh Irang. Scene kembali di mana Irang dan Ha Dong-soo telah berkumpul. Di sini Ha Dong-soo masih merasa bersalah karena orang di sekitarnya ikut terluka karena dirinya. Tapi di sini Irang mengatakan permasalahan ini bukan karena dirinya, melainkan orang jahat yang ingin menyakiti mereka dan tidak bisa menerima ras manusia baru yang disebut Connect. Irang juga mengatakan mereka harus menguasai dunia dengan para Connect lainnya yang belum mereka temui. Di tengah pembicaraan, Ha Dong-soo tiba-tiba dihubungi lewat kontak matanya Jin Seop dan mengatakan untuk bertemu. Singkat cerita, Ha Dong-soo dan Irang berpisah karena urusan masing-masing. Scene beralih di mana para detektif membuka kamera milik Woo Jin yang berisikan foto-foto Jin Seop.
Di sini detektif Sunjan mengatakan kepada detektif Choi kalau mereka tadi menerima telepon anonim yang mengatakan musisi Z telah diculik. Scene kembali di mana Ha Dong-soo pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh Jin Seop yang dengan percaya dirinya ingin melawan Jin Seop yang sangat pintar. Dan benar saja Jin Seop telah menyiapkan jebakan gas beracun yang membuat Ha Dong-soo pingsan dengan cepat. Tapi lagi-lagi di sini Jin Seop terkejut melihat Ha Dong-soo yang hidup kembali. Melihat GPS Ha Dong-soo yang dengan cepat bergerak seperti di dalam mobil. Yang benar saja Ha Dong-soo telah dibawa oleh Jin Seop ke tempatnya. Singkat cerita, Ha Dong-soo yang telah sadar tiba-tiba dimasuki pikirannya oleh Jin Seop. Di sini Ha Dong-soo menanyakan kenapa Jin Seop melakukan hal tersebut. Jin Seop mengatakan kalau dia ingin dikenang ketika mati. Karena hal itu, Jin Seop membuat karya seni manusia supaya cepat viral. Ha Dong-soo yang mendengarnya sangat marah karena mati harus ngajak-ngajak orang. 뭐든 할 거라고. 학생들 구하려고 방화범까지 데려갔잖아. 신일류가 바로 커넥트야. 알게 됐어. 이제 상을 지배하는 건 당연한 거잖아. 곧 만나게 될 거야. Bos geng pemburu organ menyuruh seseorang membuntuti Irang yang ternyata telah diketahui oleh Irang yang langsung membunuhnya. Di tempat lain, detektif Choi yang melihat CCTV ketika Z sedang diculik. Dan di sini detektif Choi sudah mengetahui kalau Jin Seop mengikuti gaya berpakaian dari Ha Dong-soo. Scene kembali di mana Irang memanggil teman monsternya untuk pergi menyerang geng pemburu organ. Scene kembali di mana Ha Dong-soo yang telah sampai di tempat Jin Seop bereksperimen dengan tubuh manusia. Di sini Jin Seop mengatakan kalau dia ingin bertukar tubuh dengan Ha Dong-soo dan menjadikannya abadi dengan memanfaatkan Z sebagai tameng. Kalau Ha Dong-soo menolaknya, dia akan membunuh Z. Ha Dong-soo juga meminta maaf karena membuat Z terlibat. Psikopat Jin Seop juga bereksperimen dengan memindahkan jari Z ke Ha Dong-soo dan sebaliknya. Yang benar saja jari tersebut tersambung, yang membuat Z sangat terkejut. Di tempat lain ternyata Irang dan teman monsternya telah sampai di geng pemburu organ. Dan di sini mereka berhasil membunuh seluruh anggota beserta bosnya. Scene kembali di detektif Choi yang telah mengetahui tempat persembunyian Jin Seop dan menyuruh anggota SWAT untuk mengepung tempat tersebut. Scene kembali di mana Ha Dong-soo dan Z yang dimasukkan ke dalam lemari es yang membuat Z sekarat dan mengatakan kepada Ha Dong-soo maaf karena tidak bisa membantu. Setelah itu Z pun tewas. 내 복원 안 된 것도 있었잖아요. 그거 싹 다 복원됐단다. 여기로 가자. 당장. 맞아. 제 뜻이 잘못한 건 저예요. 이 뜻이. Ha Dong-soo yang sudah marah membuatnya melepaskan tangan secara paksa dan berhasil, tapi tidak dengan keluar karena pintunya yang terkunci. Di sisi lain, Irang yang sudah sampai malah menyuruh rekannya istirahat dan pergi menyelamatkan Ha Dong-soo sendirian. Yang benar saja dihadang oleh Jin Seop yang membuat mereka berdua bertarung dengan sengit. Tapi di sini terlihat Irang yang kewalahan melawan Jin Seop yang mahir dalam ilmu bela diri. Di tengah pertarungan, polisi datang yang membuat Jin Seop melarikan diri, sedangkan Irang menyelamatkan Ha Dong-soo. Setelah berhasil keluar, lagi-lagi mereka berdua berpisah karena Ha Dong-soo yang akan membunuh Jin Seop dan Irang dan rekannya yang menahan polisi. Di sisi lain, detektif Sang Jun tewas oleh Jin Seop, sedangkan detektif Choi yang kewalahan melawan Irang dan teman monsternya. Tapi setelah itu tidak ada perlawanan dari detektif Choi.
Scene kembali di mana Ha Dong-soo yang berhasil menemukan keberadaan Jin Seop yang sudah sakit-sakitan karena kanker yang ia derita. Jin Seop masih bisa menyerang menggunakan pistol, yang sayangnya tidak mempan ke tubuh Ha Dong-soo yang bisa pulih dengan cepat. Di sini Ha Dong-soo juga berhasil mengambil mata kembali dari Jin Seop. Setelah itu Ha Dong-soo yang berniat ingin membunuh Jin Seop sempat ditahan oleh detektif Choi yang telah sampai bersama Irang, yang mengatakan kalau Ha Dong-soo bisa dipenjara karena membunuh Jin Seop. Tapi di sini Ha Dong-soo bukan mendengarkan perkataan detektif Choi, melainkan perkataan Irang. Tak lama setelah itu tim SWAT datang. Detektif Choi dengan cepat menyuruh mereka berdua kabur. Irang dan Ha Dong-soo yang kabur ke loteng malah dikepung dengan tim SWAT dengan helikopternya. 만 있다면 평범한 인생이 좋아. 특경대 애들이 들이닥칠 거야.